Sebagaimana ayat Allah di surat yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Kenapa kita menyembah Allah harus dengan yakin, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak mengenal Allah, tidak yakin kepada Allah, ibadah jadi berat, Pak. Salat jadi berat, puasa berat, sedekah berat. Sama apabila Bapak punya pinjaman di bank. Ya. Tiap bulan ada kewajiban enggak, Pak? Berat enggak? 3 hari lagi jatuh tempo udah deg-degan. Ya. Kenapa? Itu kewajiban. Jadi setiap bulan harus membayar ansuran. Ada ansuran motor, ansuran rumah. Berat. Karena itu dianggapnya kewajiban. Sama dengan ibadah, kalau sholat dianggap kita menjalankan kewajiban, maka sholat berat. Dan kalaupun sholat, kadang-kadang kalau kita tidak kenal dengan Allah, hanya menggugurkan kewajiban saja. Puasa juga demikian, zakat demikian, apalagi haji. Maka intinya ayat itu memaknakan kita kenal dulu dengan Allah, kita paham dulu dengan kehendak Allah, insya Allah ibadah akan terasa ringan. Karena ibadah kita karena cinta kepada Allah. Ibadah kita karena ibadah itu bukan untuk Allah. Allah enggak butuh ibadah kita. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas utama kita itu ibadah kepada Allah. Apakah kita enggak ada tugas-tugas yang lain? Ada. Kerja boleh. Ya, mencari nafkah wajib juga. Dagang boleh, ya. Jalan-jalan juga boleh. Sekali-kali ke mall boleh juga kalau punya uang. Jadi maknanya semuanya boleh dilakukan selagi menunjang kepada tugas utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya SAW belum lagi dewasa, masih umur di bawah 10 tahun. Tapi dia senantiasa berada di Baitul Maqdis. Nanti pulang sebentar, hanya berhajat saja. Kemudian ke Baitul Maqdis lagi. Sedangkan teman-teman sebayanya asik bermain. Ya. Asik bermain ke sana kemari. Diajak sama teman-temannya, "Hei Yahya, ayo kita main, ayo kita senang-senang." Apa jawab Nabi Yahya? "Ma khuliqtu lihada." Aku bukan diciptakan untuk yang begitu. Aku diciptakan bukan untuk main-main. Nabi Yahya belum 10 tahun sudah paham hakikat diciptakannya dirinya. Udah paham apa tugas kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak senang bermain-main padahal masih anak-anak. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani menasihati kepada kita, jangan senang berteman dengan anak-anak. Jangan berkawan dengan anak-anak. Bukan gak boleh bermain dengan anak kecil, Bang. Maksudnya berkawan dengan orang udah 60 tahun tapi masih punya sifat anak-anak. Ya. Udah 50 tahun, 60 tahun masih sifatnya anak-anak, senangnya main, ya. Gak memikirkan masa depan, happy saja. Itu kan sifat anak-anak. Ada hujan, main hujan-hujanan gitu kan. Ya, itu sifat anak-anak. Maka kalau ada umur sudah 50-60 tahun senengannya gapleh, habis waktu gapleh. Ngadu-ngadu kayu, catur ngadu-ngadu kayu. Ya, berjam-jam itu di pos ronda. Itu namanya orang sudah gede, umur udah tua, masih sifat anak-anak. Maka jangan temenin yang begitu tuh. Jangan berkawan dengan orang yang begitu, karena agamamu tergantung pada temanmu. Kan iman kita mah iman masih situasional. Tergantung situasi. Berkawan dengan orang baik, insya Allah ikut baik. Ya. Berada di lingkungan baik, insya Allah ikut baik. Berada di masjid seperti ini dalam lingkungan taklim, tambah iman kita. Ya.
Tapi nanti keluar jalan ke mall, lihat you can see, dilihat juga. Ya. Makanya iman kita itu harus dijaga dengan lingkungan yang baik, dengan kawan yang baik, biar iman kita nambah, biar kedewasaan kita nambah. Maknanya kita memikirkan masa depan. Dan masa depan kita bukan 10-20 tahun yang akan datang. Masa depan kita tuh nanti setelah mati, hidup lagi, hidup selama-lamanya. Itulah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal abadi, yang tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Maka orang dewasa memikirkan itu, tapi kanak-kanak tidak memikirkan itu. Karena pikirannya belum normal. Makanya kalau ada umur 60 tahun belum mau ibadah, pikirannya belum normal tuh. Error masih. Ya. Saya ilustrasikan begini. Semua orang punya handphone. Ya. Dari handphone yang paling murah 300.000 sampai handphone yang 20 juta. iPhone 14 gitu. Ya. Tapi fungsinya sama enggak, Pak? Sama, fungsi utamanya buat komunikasi. Buat telepon, buat WA, buat SMS. Tapi fiturnya banyak. Karena handphone makin mahal kan fitur makin banyak. Padahal nggak dipakai juga, fitur bingung juga memakainya, nggak ngerti. Fiturnya banyak, ada YouTube, ada TikTok, ada apalagi Zok, ya musik, macam-macam ada fiturnya. Tapi tetap aja fungsi utamanya buat komunikasi, buat telepon, buat WA, buat SMS. Fungsi lain hanya sampingan saja. Maka handphone yang baik kalau kita lagi gunakan aplikasi yang lain, lagi nyetel YouTube kan, nyetel musik kah, lagi main TikTok kah, begitu ada telepon masuk pasti putus tuh YouTube. Yang muncul panggilan. Ya, musik putus, yang muncul notifikasi WA. Yang lain putus kalau ada telepon masuk. Itu namanya telepon bagus. Tapi lagi main YouTube, lagi nyetel musik, telepon nggak masuk, WA nggak masuk, SMS nggak masuk, sepi aja. Berarti error tuh handphone. Error itu handphone. Handphone Cina itu murahan. Ya, error tuh. Ya. Kenapa? Begitu dipakai buat aplikasi lain, nggak bisa masuk tuh telepon, nggak bisa masuk WA, nggak bisa masuk SMS. Berarti handphonenya error. Karena fungsi utamanya tidak terjadi. Begitupun manusia, fungsi utamanya, tugas utamanya ibadah. Tapi ada azan, cuek. Ya. Ada pengajian, gak pernah mau datang. Ada tagaza kebaikan, gak mau ikut. Berarti error tuh. Kalau orang yang begitu, itu tipe handphone Cina yang begitu. Gak mau bergerak hatinya untuk ibadah. Gak mau diajak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jiwanya rusak, jiwanya sakit, harus diobati. Karena kalau orang yang jiwanya sehat, begitu ada suara azan pasti bergetar. Begitu bekerja, berdagang, apapun aktivitas dia lakukan masih ingat. Jam berapa sekarang? Berapa lagi zuhur ya? Berapa menit lagi? Begitu tuh. Berarti jiwanya hidup, jiwanya sehat. Tapi kalau kerja terus, nggak ingat waktu. Bahkan ada istilah kaki dijadikan kepala, kepala jadikan kaki. Habis-habisan cari dunia. Maka berarti jiwanya sakit. Badannya sehat memang, badannya keker, badannya gagah. Sakit sedikit berobat, nggak enak badan, langsung minum vitamin, tiap hari olahraga, pagi-pagi pokoknya harus jalan minimal 1000 langkah biar sehat. Makanya kalau orang Sunda itu ada bahasa ayak kurung, ayak kuring. Ada orang Sunda sini, Pak RT doang kayaknya yang Sunda. Ya. Ada kurung, ada kuring, ada kandang, ada isinya, ada aku gitu, ada diriku. Ya. Sama, ini jasad, ini kandang, ya, bungkus, ya, kemasan.
Misalkan kita punya sangkar burung bagus, mahal, merek Ebot atau apa tuh yang mahal tuh? Ya, pakai kayu jati, dipernis, bagus, gede kandangnya. Tapi burungnya burung pipit, pantas nggak? Ya. Badannya bagus, apa? Kandangnya bagus, mahal, gede. Wah. Terus itunya cantolannya aja yang mahal tuh, yang gambar naga. Pakai kurungan, pakai itu lagi kelambu lagi. Kelambunya juga batik. Tapi isinya burung pipit. Pantas gak? Gak pantas. Itu istilahnya sama dengan kita, badan dibagus-bagus ya, sehat, ya fit, ya. Bahkan karena ngejam badannya keker, gitu kan? Sespek atau apa tuh kalau perutnya berkotak-kotak. Ya. Ya. Tapi nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau pengajian, itu namanya seperti sangkar burung yang bagus, yang mahal, isinya burung pipit. Nah, kita mah sangkar nggak perlu bagus-bagus juga, perlu juga bagus. Sangkarnya bagus, isinya burung murai batu Medan lagi, yang buntutnya 20 cm. Saya suka dengar ada murai batu di sini punya. Mahal itu. Pantas tuh kalau kandangnya bagus tuh. Ya. Atau cicak rowo burungnya, pantas. Ya. Atau jalak Bali, pantas. Sarangnya bagus, isinya bagus. Mestinya kita begitu juga. Cangkang kita bagus, kita rawat kesehatannya, perlu kita sehat, perlu kita fit memang. Ibadah juga cakep, itu namanya mensana in komporoseno. Ya, dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Jadi jiwanya sehat, tubuhnya juga sehat. Memang begitu, Rasulullah kan begitu. Rasulullah hampir nggak pernah sakit, ya, hampir nggak pernah sakit. Sakit-sakit mau meninggal 3 hari. Karena apa? Pola hidupnya bagus, pola makannya bagus, pola tidurnya bagus. Kalau kita ikut sunnah Rasulullah SAW, sehat jasmani dan rohani. Jadi kembali pada bahasan kita, bahwasanya tugas utama kita, fungsi kita yang paling utama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ibadah juga perlu bekal, perlu tempat, perlu pakaian, perlu ongkos. Nah, kita masuk pada kalam daripada Ibnu Athaillah tadi. Jadi kita perlu bekal dalam ibadah, bangun masjid dengan uang juga, beli pakaian dengan uang juga, mau umroh dengan uang juga. Habis baterai kayaknya. Jadi ibadah perlu biaya juga. Makanya ada ma'isah, ada ladang untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Athaillah menggambarkan bahwasanya ada 2 makom dalam kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada makom asbab, ada makom tajrid. Yang tadi kalimahnya dibacakan. Ada asbab, ada tajrid. Apa itu asbab? Yaitu yang rezeki datang kepada dia ada sebabnya. Sebab kerja, sebab dagang, sebab bisnis, sebab jual jasa, dan lain sebagainya. Ada asbabnya. Sedangkan makom tajrid gak ada sebabnya, tapi rezeki ada saja. Ya cukup saja buat bekal ibadah. Ya, bakal saya punya kawan nggak punya kerjaan apa-apa, nggak ada kerjaan apa-apa dan nggak kerja apa-apa, tapi sampai hari ini umrohnya sudah 38 kali. Umrohnya 38 kali, haji 7 kali. Masya Allah. Ya, bahkan nanti tahun 2024 berangkat lagi haji, insya Allah bareng saya.
Dan dia masih punya jatah haji 2 kali lagi karena daftar udah 2 kali, ada 2 kali lagi yang belum berangkat. Nggak kerja, kerjanya apa? Muter aja silaturahim ke sana kemari. Ya. Jadi nanti ada aja yang ngajak ditemenin lah. Ada aja yang jual tanahnya laku dikasih hadiah lah seberangkatkan umroh. Begitu Pak. Itu namanya makom tajrid. Nggak ada kerjaan, nggak ada asbabnya. Tapi Allah cukupkan, bahkan Allah lebihkan dibanding orang yang bekerja. Beliau dulu kerjanya di Sampiko, Andini, pemotongan sapi itu. 14 tahun kerja di situ, cuma haji sekali. Tapi justru setelah keluar dari kerjaan itu, karena waktu itu bangkrut, malah umroh haji terus tiap tahun. Masya Allah. Itu namanya makom tajrid. Ada orang nggak kerja, nggak ada aktivitas dunia apapun, tapi duit datang aja. Nggak taunya warisannya banyak. Ya, orang tuanya punya saham di Freeport, punya saham di PT ini, PT itu, ngalir tiap bulan. Nah, itu tidak termasuk tajrid, ya, karena itu dia memang punya investasi orang tua. Ini yang nggak punya sebab, ada saja tuh. Ya kayak kiai kerjanya ngajar kayak gini, ya ada saja rezeki. Ada orang silaturahim ke rumah nganterin rezeki. Ada yang minta didoain ngasih rezeki itu. Ada yang minta diobatin ngasih rezeki. Ada saja jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya makom tajrid. Kalau kita termasuk saya termasuk makom asbab, karena kebanyakan dari kita orang-orang produktif yang masih kerja. Termasuk saya juga kerja. Ya, karena sebenarnya saya ini kan bukan ustaz, saya kontraktor. Jadi kita semua makom asbab. Ya. Karena kita harus bekerja datang rezeki. Mana yang mulia antara makom asbab dengan makom tajrid? Semuanya mulia. Semuanya bagus. Makanya kata Ibnu Athaillah, iradatuka tajrida ma'iqamatillah iyyaka fil asbabi minnasyahwati khafiyah. Barang siapa yang sudah ada di makom asbab, dengan bekerja, dengan dagang, dia sudah mendapatkan hasil, tiba-tiba pengen jadi ke makom tajrid. Saya mau pengen fokus ibadah, pengen lebih dekat dengan Allah, tinggalin dagangan tuh, berhenti pekerjaan, di masjid aja, ibadah saja. Itu kata Ibnu Athaillah, bukan bagus itu, berarti ada keinginan jahat yang tersembunyi. Ada keinginan jahat yang tersembunyi. Udah kerja cakep, ya, terpenuhi kebutuhan keluarganya, bahkan berlebih, ada lebihnya, itu udah cakep di situ sebenarnya. Pengen ke makom tajrid. Kayak saya punya kawan, udah manajer Pak di sebuah perusahaan, tinggalnya di Grand Wisata. Itu karena baru kena dakwahnya karena di brainwash, di doktrin. Ya, kalau jenggot itu wajib, perusahaan mengeluarkan kebijakan yang punya jenggot harus dicukur. Dia pilih keluar dari perusahaan. Pintar apa bodoh Pak? Udah manajer, timbang suruh nyukur jenggot, lebih pilih keluar dari perusahaan. Pintar apa bodoh? Jenggot ini sunnah, dan sunnahnya juga tidak diterapkan kepada semua orang, karena ada orang yang nggak punya jenggot, nggak bakat punya jenggot. Kalau wajib kasihan tuh. Makanya ada orang punya jenggot 2 biji, dipiara aja 2 lembar tuh. Karena dianggapnya muakkadah, ya. Padahal jenggot itu sunnah, mencari nafkah wajib, menghidupi keluarga itu wajib. Dia lebih pilih keluar dari perusahaan. Akhirnya rumah dijual, pindah ke rumah biasa, mobil ditarik karena masih kredit, anak-anaknya terlantar karena biasa hidup enak tuh. Jadi nggak cerdas dalam agama,
Makanya ngaji itu harus yang benar, dengan kiai yang benar, ustadz yang benar, biar jangan dicuci otak. Ya, jadi agama jalan seperti kuda pakai kacamata kuda, gitu. Lurus saja yang dilihat. Ya. Padahal agama ini ada fikih yang banyak kilah-kilah, banyak argumen-argumen dari ulama yang bisa kita ambil. Jangan satu sisi saja, ya. Karena banyak istihad-istihad yang boleh kita ambil. Jadi begitu, kalau kita sudah di makom asbab, sudah bagus di situ, jangan kita pengen ke makom tajrid. Kebalikannya juga begitu. Wa iradatuka asbaba ma'iqamatillah iyaka fit tajridi in khitati anil himatil aliyah. Udah ada di makom tajrid, nggak perlu kerja, nggak perlu dagang, nggak perlu bisnis, udah cukup ibadah lebih cakep, lebih bermanfaat juga untuk orang lain. Tiba-tiba bangun kios depan rumah, tiba-tiba pengen dagang, tiba-tiba pengen ikut kerja sama temennya, itu tandanya orang itu punya ciri terjatuh dari himmah yang tinggi. Kalau sudah dudukan dalam makom yang mulia, dia malah pengen hina. Jadi kalau sudah di makom itu, ya misalnya dulu kerja, sekarang udah pensiun cukuplah untuk hari tua. Udah sekarang mah jadi ahli masjid aja, ahli ibadah saja. Umur sudah 60, udah 65, udah 70, udah fokus dalam kehidupan akhirat. Ya memang kalau lebih maka mungkin duit pensiun, tapi kalau sekedar cukup untuk bekal ibadah cukup insya Allah. Maka udah tuh di makom yang itu, makom tajrid. Sekarang cirinya Allah ridho pada kita di makom tajrid atau makom asbab. Kata Ibnu Athaillah ada 6 ciri itu. Apakah Allah ridho kita di makom asbab atau makom tajrid? Yang pertama husudul kifayah wal muasah lil fuqara wal masakin. Yaitu dari usahanya, dari tempat usahanya, dari bisnisnya itu mencukupi untuk nafkah diri dan keluarganya, bisa berbagi kepada fakir miskin. Kerja di PT atau kerja di apa, dagang kah, ternak kah, apa, itu dari hasilnya cukup untuk nafkah keluarganya, ada lebihnya bisa berbagi kepada fakir miskin, cocok di sini. Cocok kita di sini. Tapi kalau kerja nggak cukup, capek doang, udah pulang malam, pindah tuh cari yang lain. Ya. Yang kedua cirinya, la yulhihil asbab an dzikrillah. Dari pekerjaannya itu tidak mencegah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesibukannya dia berusaha, dari ikhtiarnya itu, tapi di waktu sholat. Ada pengajian bisa ikut, ada waktu. Berarti cocok di makom itu. Di makom asbab itu. Kerja iya, dagang iya, begitu suara azan langsung tutup, sholat dulu. Tapi saya kerja di perusahaan Ustaz, ada aturan, waktu sholatnya sebentar, jadi nggak bisa berjamaah. Bagaimana? Selagi masih bisa menjalankan yang wajib, tetap di situ nggak mengapa. Yang penting masih bisa sholat. Tapi kalau perusahaan sudah mengeluarkan kebijakan nggak boleh sholat, nggak ada waktu buat sholat, maka keluar dari situ, cari kerjaan yang lain. Apalagi disiapkan masjid, sholat Jumat juga diberikan waktu, berarti boleh di situ. Aman. Ya, di makom itu boleh teruskan. Jadi yang ketiga, la yazurul asbab ila ma haramallah. Dari kerjaannya itu, dari usahanya itu, dari tempat kerjanya itu tidak menimbulkan, tidak menjurus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjaannya halal, produksinya halal, tidak memproduksi barang haram, makanan haram, minuman haram. Kan di Kalimalang tuh ada pabrik bintang,
Bir. Udah jelas haram kerja di situ, ya menjerumuskan diri. Habis susah cari kerja Ustaz. Emang dunia hanya selebar daun kelor. Ya. Banyak kerjaan lain. Kalau kita menuju jalan Allah, Allah mudahkan. Kalau kita niat hijrah, niat betul mencari rizki, mencari fadilah Allah, Allah tunjukkan. Keluar dari tempat kerja yang begitu. Ya. Lebih baik jual minyak wangi atau peci dulu sementara sambil mencari pekerjaan yang lebih baik. Boleh. Insya Allah kalau kita sudah di jalan Allah, mengikuti ketaatan kepada Allah, Allah kasih kerjaan yang lebih baik. Tapi selagi kerjaan itu haram, kita itu halal, tidak menjurus pada yang haram, tidak memproduksi sesuatu yang haram, tidak menzalimi orang lain, tidak merugikan lingkungan, tidak menggunakan uang riba, boleh. Saya usaha tapi pakai uang bank, boleh enggak Ustaz? Bank riba enggak Pak? Bingung kan? Karena motor juga kredit, rumah kredit juga. Ya. Memang sebagian ulama mengatakan semua bunga bank haram, bunga bank riba. Tapi ada sebagian ulama boleh. Bahkan Darul Iftah itu majelis ulama, kalau di Indonesia MUI, tapi ini majelis ulama internasional yang berpusat di Al-Azhar Mesir, namanya Darul Iftah. Pada tahun 80-an ke sana memang mereka berfatwa semua bunga bank berapapun haram, riba. Tapi setelah tahun 84 dikaji kembali itu manfaat dan mudaratnya. Ya, ternyata lebih banyak manfaatnya. Dilihat lagi, ternyata bisnis nggak bisa kalau nggak pakai bank. Ya kalau bisnis semua 5 juta, 10 juta, aman lah cashnya Pak. Kalau bisnisnya udah miliaran, gimana? Mau transaksi bawa uang 1 kontainer. Ya. Setelah dikaji begitu, ternyata boleh. Dan kelebihan uang itu ternyata bukan kelebihan yang berlebih-lebihan. Karena bank juga punya karyawan. Bank juga punya biaya operasional. Lah kalau meminjamkan uang kemudian tidak ada lebihnya, bagaimana untuk menggaji pegawainya, untuk biaya operasionalnya? Maka disimpulkan oleh Darul Iftah bank yang di bawah 2% boleh. Kan jarang ya bank sampai 2% sebulan. Sebulan maksudnya bukan setahun. Jarang bank yang sampai di atas 2%. Kecuali BPR tuh. Karena BPR itu rentenir yang dilegalkan. Ya. Rentenir yang legalkan kalau BPR itu. Kalau bank-bank yang konvensional atau apalagi bank syariah itu pasti 0, atau 1. Pokoknya masih di bawah 1. Maka itu ditolerir. Ini istimewa ulama, istihad ulama. Kita ambil yang mana? Saya nggak mau, meskipun sedikit nggak mau. Cakep tuh, boleh, itu bagus. Betul-betul pengen bersih, nggak mau ada kelebihan. Nggak mau pakai bank. Tapi kita masuk tol pakai bank juga tuh. Kan itu produksi bank juga itu kartunya. Ya, susah lepas kita dari bank. Ambil yang mana kita? Udah ambil istihad yang kedua aja. Bunga bank boleh. Ya, yang penting jangan berlebihan. Bank boleh. Tapi kalau kita nggak mau bunganya, ya nggak usah diambil bunganya. Begitu nabung 1 miliar, begitu dihitung 1 tahun lumayan itu kelebihannya. Udah nggak usah ini nggak usah dimasukkan, boleh juga. Tapi jarang lah orang begitu. Ada kelebihan 25 juta masa nggak diambil? Ya. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kita perlu ngaji fikih kan di situ. Fikih banyak kilah, banyak alasan-alasan tertentu, banyak dasar-dasar hukumnya. Nah, biar kita nggak sempit pandangan kita, nggak sempit pikiran kita. Jadi agama ini, saya sering mengatakan, agama ini buat membahagiakan umat. Jadi kalau beragama tidak bahagia berarti salah dalam beragama.
Beragama tapi menjadi suntu, kurang pergaulan, bertemu dengan kawan tidak cerah. Itu berarti ada yang salah dalam pengamalan agama. Dalam pemahaman agamanya salah. Karena mestinya makin beragama kita dengan kawan makin baik hubungannya. Persaudaraan kita dengan sesama muslim makin baik. Itu berarti bagus amalan agama. Karena agama untuk mengatur kita biar bahagia, mengatur kita biar kehidupannya selara, serasi, ya, tertib dalam kehidupan, itu agama. Jadi ciri yang keempat tadi, ciri yang ketiga, la yazurul asbab ila ma haramallah. Tidak menjerumuskan pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruskan di situ. Teruskan dalam usaha itu, dalam bisnis itu, teruskan dalam pekerjaan itu. Kemudian yang keempat, muasaratul abror. Lingkungannya lingkungan baik, bersama orang-orang yang baik. Ya. Lingkungan baik. Lingkungan orang yang taat beribadah kepada Allah. Lingkungan yang saling menasehati. Kalau kawannya salah, keliru, dinasihati. Jangan begitu. Lingkungannya yang bagus, apabila ada yang gak mau ibadah, diingetin. Waktunya sholat, masih sibuk aja, gak mau sholat. Itu bagus tuh. Saling diingatkan, dinasehati. Berarti orang-orang abror, orang-orang yang baik. Teruskan di situ. Yang kelima, mujanabatul asrar. Tidak pada lingkungan yang membahayakan. Membahayakan dirinya, membahayakan jiwanya, membahayakan keluarganya. Artinya bukan pekerjaan yang resiko tinggi untuk keselamatan. Lingkungan kerjanya tidak banyak orang-orang jahat yang akan membahayakan dirinya. Tapi kalau lingkungannya jahat, banyak masalah, ya. Kalau kita nggak ikut jahat, dimusuhin. Kan gitu. Alasannya orang korupsi kan karena ikut-ikutan. Kalau nggak ikut zaman etan, kalau nggak ikut etan orang ketuman. Nah, itu. Keluar tuh jadi anggota dewan. Apa ini anggota dewan, apa sarang penyamun ini, ngerampok uang rakyat. Keluar tuh dari situ. Kecuali kita bisa memperbaiki itu. Ya. Tadinya memang sudah marak di situ kejahatan. Memarkup harga, membohongi rakyat. Nah, kita di situ kemudian bisa memperbaiki karena kita kuat, ya. Boleh tuh kita di situ. Dakwah kita di situ. Ya. Boleh sekali-kali gitu kalau kuat iman dakwah tuh masuk lokalisasi. Makanya salut sama jamaah tabligh tuh. Masuk tuh ke tenda biru ke sana. Ya. Nasihati orang yang mau, laki-laki yang hidung belang yang mau itu cari mangsa ke situ, dinasehati. Ya, luar biasa. Kalau mampu kita boleh yang begitu. Tapi kalau kita ke bawah, wah jangan. Ya, niat mau dakwah ternyata ada barang baru nih, cakep ya. Kepincut kita, celaka kita yang begitu. Ya, pergi dari pekerjaan yang begitu tuh. Tapi kalau kuat saya bilang di lokalisasi dagang di situ, boleh dagang di situ. Niatnya apa? Niatnya mau dakwah. Jadi kalau ada yang beli dia nasihati. Ada pelacur beli di situ, suruh duduk dulu nasihati. Itu cakep. Berarti dia mampu merubah keadaan. Sekarang di Jepang berbondong-bondong masuk Islam itu, asbab itu orang-orang yang berani tuh jamaah tabligh masuk ke Jepang. Orang Eropa pada masuk Islam, asbab kegigihan orang-orang jamaah tabligh. Kita kan memandang jamaah tabligh itu jamaah kompor ya. Bawa kompor sana sini, bikin kotor masjid. Padahal itu orang-orang yang ikhlas, orang-orang berdakwah di jalan Allah. Banyak ribuan orang, jutaan bahkan di Eropa sana, di Amerika sana, di Cina sana pada masuk Islam, asbab mereka dakwah ke situ. Kenapa? Karena mungkin dulu orang-orang Eropa belum paham agama. Islam itu seperti apa? Yang mereka pahami Islam teroris. Ya, Islam itu membawa
kekerasan. Tapi setelah mereka didakwahi, dipahamkan agama, mereka masuk Islam. Ya. Jadi ciri yang kelima ini yang boleh kita di makom itu, di makom asbab, berarti mujanabatul asror. Tidak di lingkungan orang-orang jahat yang kemudian menyeret kita menjadi orang jahat, menjadi sama dengan mereka, mencuri, makan barang haram, korupsi. Nah, kalau yang begitu yang terjadi, pindah kita, cari kerjaan yang lain. Kemudian yang keenam, yang terakhir, apakah kita Allah ridho kita di makom itu? Husudun niyatus sholihat. Kerjanya itu, usahanya itu ada niat yang baik. Kalau saya nanti usaha sukses, ada kelebihan saya bagi untuk fakir miskin, ada niat baik. Nanti kalau udah kumpul rezeki, saya pengen naik haji, ada niat baik. Nanti kalau usaha saya tambah maju, saya akan bangun masjid, ada niat baik. Sekarang kan lagi viral tuh Sultan Bojongkoneng. Sultan Bojongkoneng. Kebetulan rumahnya saya yang bangun, Pak. Saya ikut viral juga itu. 20 miliar tuh rumahnya saya bangun. Karena apa? Memberangkatkan 1.000 orang. Bahkan 1.000 orang. Jadi satu kampung diberangkatkan umroh. Yang mau umroh, yang mau haji daftarkan haji. Subhanallah. Dia punya najar tuh, kalau sukses usaha saya, aset saya sudah sampai 1 triliun, saya hajikan satu kampung. Subhanallah. Sekarang udah sampai 1 triliun kayaknya. Udah berangkat 200 orang. Jadi pokoknya sekampung itu yang nilainya yang sudah didaftar 1.000 orang, insya Allah diberangkatkan semua. Termasuk saya, insya Allah diberangkatkan. Ya, saya dapat doa dengan istri saya, ya, insya Allah tahun depan. Mandor saya 2 juga dapat tuh dengan istrinya. Nah, ketularan, ketularan, dapat berkah karena kerja di situ. Saya punya mandor proyek 2, berangkatkan suami istri. Ya, subhanallah. Jadi dari usahanya itu dia punya niat baik, ada kebaikan yang dia ingin tunaikan apabila hasil. Apabila sukses, tuh mestinya kita begitu. Jangan usaha berkembang, ada prospek ditangkap terus, usaha dikembangkan. Nanti target saya tahun depan beli Alphard. Bukan nggak boleh, boleh, silakan, boleh. Kan rezeki itu harus dinikmati. Wa amma binikmatika rabbika wa hadis. Jadi kalau punya nikmat ya harus ditunjukkan, harus dinikmati, boleh. Ya. Pokoknya kalau usaha saya makin maju nanti saya mau beli rumah di Grand Wisata. Targetnya buat pribadi terus, jangan. Jadi pribadi dipenuhi, juga berbagi untuk yang lain. Kalau nggak bisa memberangkatkan 1.000 orang, ya minimal ustadznya lah diberangkatin. Ya, merbotnya diberangkatin. Ya. Kasihan tuh ustadz tuh kayaknya nggak haji-haji kayaknya. Daftarin gitu. Merbotnya kasihan tuh ngurusin masjid tiap hari. Kasih hadiah berangkatin umroh. Cakep nggak? Jadi itu harus punya niat yang baik dalam usaha, dalam bisnisnya. Kalau ada hasil, ada kebaikan yang dia tebarkan di lingkungannya kepada orang lain, kepada saudara-saudaranya. Kalau ada 6 ciri itu, maka boleh kita teruskan di makom asbab. Bila perlu kerja sampai tua, boleh Pak. Dagang sampai mati, boleh. Kenapa? Dari kerjanya, dari dagangnya tidak menghalangi dia berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutkan saja. Bahkan dari dia karena usaha, banyak orang yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan sedekah, ya, mendapatkan pengobatan, diberangkatkan umroh dan lain sebagainya. Boleh itu lanjutkan. Kan khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kalau kerja, ibadah nggak terganggu, kebaikan lebih banyak ditebarkan, lanjutin di situ. Jadi jangan menganggap orang ahli kerja makomnya buruk. Orang yang di masjid melulu, yang ngaji terus, orang yang ibadat terus cakep. Enggak, dua-duanya cakep. Tergantung Allah meletakkan kita di mana, makom asbabkah atau makom tajrid. Kalau Allah sudah meletakkan di makom asbab dengan saya bekerja, saya usaha, saya tidak tinggalkan ibadah lebih bermanfaat orang lain, teruskan. Tapi kalau Allah sudah letakkan kita di makom tajrid, tidak pernah usaha, tidak kerja, tidak dagang, tidak apa, tapi tercukupi keluarga, ibadah